السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin sidang ba'da salat zuhur di Masjid Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita selalu sampaikan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Karena betapa banyak orang yang berislam, beriman, sehat, tapi tak mau menjalankan perintah Allah, khususnya sholat. Dan wabil khusus bagi laki-laki, sholat ke masjid bahkan derajatnya hampir-hampir diwajibkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lelaki itu sholatnya di masjid. Dan bahkan salah satu ciri-ciri orang munafik, salah satu, berat hatinya ke masjid. Karena dia bilang sholat juga kok. Iya memang sholat juga. Kalau memang tidak ada masjid, kalau memang hanya sholat, untuk apa Allah perintahkan mulai dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah untuk menyembah Allah? Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga dan sahabatnya, dan juga kepada kita yang hidup di akhir zaman ini masih berada dalam keadaan Islam dan meyakini bahwa Allah itu pencipta, Rasulullah Muhammad adalah utusannya. Dan kita hari ini bersyukur banget, bersyukur diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa sholat berjamaah tadi, sholat zuhur. Insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita sebelum zuhur. Karena dari sholat ke sholat Allah akan menghapuskan dosa-dosa, kecuali dosa besar dan dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa syirik. Karena kullu bani Adam khata', tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salah. Dari panca indera kita melihat, mendengar, mencium, meraba, melangkah, pasti ada salah. Ketika kita melihat orang iri aja udah salah, atau kita merasa ria, sombong juga salah. Oleh karena itu hari ini insya Allah kalau Allah izinkan, kita akan dikasih tema kunci masuk surga. Semua manusia yang dilahirkan ke alam semesta ini, Allah telah berjanji dan bertanya kepada semua makhluk manusia khususnya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bahwa sesungguhnya manusia itu sudah ada komitmen dengan Allah, bahwa dia mengakui Allah itu satu, Allah itu pencipta, bahkan Allah itu yang mengatur segala-galanya. Itulah yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam perjalanan waktu kita lahir ke dunia ini, ada yang dalam keadaan sudah Islam, sudah Muslim, sudah dalam keadaan orang tuanya. Tapi ada juga yang lahir dalam keadaan tidak Muslim,
namun akhirnya dia bisa memeluk Islam. Itu adalah sebuah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita pasti akan berakhir, dan di akhir kehidupan hanya dua tempat yang kita tuju. Tidak ada tempat lain dan tidak ada abu-abu. Surga atau neraka. Neraka atau surga. Tidak ada di antara surga dan neraka tempat, tidak ada. Sebagai umat Islam, maka tidak ada keraguan. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang mengatakan, Allah yang mengatakan, jangan kalian ragu terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang disampaikan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang terpilih. Oleh karena itu, kita pun sekarang berharap datang ke sini sholat tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Apakah kita niat datang ke masjid hanya untuk meninggalkan pekerjaan, atau hanya menjalankan kewajiban, atau memang karena takut kepada Allah? Memang Allah ini perintah Allah. Innamal a'malu binniyat. Dan satu manusia dan manusia lain tidak boleh menilai niat orang lain. Tidak ada hak kita. Wah, dia ini kan niatnya mau ninggalin pekerjaan nih. Kalau ditanya pimpinan kemana? Di masjid, bos. Tak ada satupun bos yang berani memarahi orang. Kenapa sih ke masjid mulu? Gak ada. Kalau Islam tidak mungkin. Berani nggak bos? Kenapa sih sholat zuhur ke masjid mulu loh? Di sini kan juga bisa sholat. Itu bisa jadi perkara besar untuk orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, yang jalan lurus. Dia berkeras bahwa ini adalah kewajiban saya untuk sholat. Bahkan sholat ke masjid menurut dia wajib. Surga dan neraka adalah tempat idaman. Tidak mungkin, tidak ada satu manusia pun yang mau masuk ke neraka. Gak ada. Tapi prosesnya panjang. Oleh karena itu, dalam memasuki tempat itu banyak pintu-pintu. Nah, setiap pintu itu ada kunci. Semua pintu bisa dimasuki dengan kunci ini. Apakah itu? Apa sholat? Tidak. Puasa? Juga tidak. Zakat? Tidak. Berbuat baik? Ihsan, ahsan? Tidak. Beriman? Bukan. Kira-kira Bapak apa ya kuncinya? Kalau anak muda sekarang begini, kuncinya lupa gua bawa. Ini adalah, ingat ya, ini adalah seloroh atau main-main yang secara tidak dia sadari itu adalah tablis iblis. Jangan bermain-main dengan kata, duh kunci surga gua lupa bawa. Jangan bermain-main dengan dua tempat ini, surga dan neraka. Kunci ibadah, kunci masuk surga adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Pak, Bapak mau bersedekah, ibu yang ada di sana, dengan satu gunung, seluruh dunia dan isi disedekahkan. Dia beriman, dia Islam, tapi tidak mentauhidkan Allah. Lah, nggak ada artinya bagi Allah. Kul, katakanlah, huwallahu ahad, Allahu samad, tempat berlindung. Kalau sudah kata Allah mengatakan kul huwallahu ahad, bahkan orang jahiliyah pun mengakui bahwa alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Mereka tahu. Tapi ada tapinya. Mereka meyakini Allah itu pencipta, Allah itu satu, tapi dalam menjalankan perintah-perintahnya dia tetap Lata dan Uzza. Dia tetap berkhulu, dia tetap syirik, dia tetap musyrik. Karena apa? Karena dia takut dengan nenek moyang mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari Muslim dikatakan, yang artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah. Nah, ini kunci ini.
berarti tetap mengakui Rasulullah Muhammad dan Isa sebagai hamba Allah atau Rasul Allah, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruhnya, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya, neraka ada hak adanya adalah benar, dan akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah diamalkannya. Hadis Bukhari Muslim ini panjang. Ini maksud dari hadis ini adalah bahwa Nabi tidak boleh dituhankan, manusia tidak boleh dituhankan. Kalau ada kelompok tertentu yang mengatakan dia adalah anak Tuhan, itu urusan mereka. Maka nanti di akhirat akan dia temui penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam hadis lain mengatakan, fa innallaha qad haramallahu man qala la ilaha illallah yastaghfir bidzambika wa bidzal wajh Allah. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka. Nah, ini Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mengharapkan dengan kalimat tersebut mengharap bertemu dengan wajah Allah. Oleh karena itu hadis lain mengatakan barang siapa yang di akhir hayatnya mengatakan, sebelum dia meninggal mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim juga. Berarti kita berharap di akhir hayat kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Pertanyaannya, apakah lomba-lomba banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, bermerdu suara berbanyak-banyak 10.000 kali, 20? Bukan itu esensinya. Kalimat la ilaha illallah maka meniadakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk harta, tahta, jabatan, wanita. Tiga ini kalau kita takut, maaf 1000 kali masuk, takut istri, takut pejabat, ketakutan secara struktural boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang mengatakan, hei, rezeki lu gua yang ngatur, naudzubillah summa naudzubillah orang itu, kalau nggak ada gue, rezeki lu nggak bisa. Jangan sampai itu terucap. Maka kita harus katakan kepada orang yang mengatakan gitu, doakan, jangan dibenci. Masya Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hidayah kepada bos gue ini. Kenapa sih ngomong begitu? Dia kagak tahu nanti bahwa dia telah berbuat sesuatu yang mengambil hak Allah. Rezeki itu Allah yang atur. Jangan bilang mentang-mentang dia pimpinan atau kepala tertentu yang bisa menentukan orang tugas kemana saja, lu rezeki lu gue yang ngatur. Nggak bisa bro. Nanti di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh sedih dan menangis bersedu-sedu. Belum lagi kita nanti cerita bagaimana proses menuju sirat mustaqim di yaumil akhir, di padang mahsyar, bagaimana perhitungan amal baik kita, bagaimana kita menuju siratul mustaqim itu yang katanya jembatan itu nanti akan mengait siapa yang masuk neraka. Kalau kafir jelas, nggak usah kita bicarakan. Kalau kafir, musyrik jelas. Yang paling kita bicarakan, kita takut adalah sesama saudara muslim kita. Kita bersaudara, dan nanti pun kita sampai di akhir bersaudara. Karena nanti antara surga dan neraka itu bisa saling melihat. Ah, itu Pak Ali. Ah, itu Pak Budi. Ah, itu dulu yang begini. Oh, itu dulu baik ya. Kemana dia nak? Oleh karena itu tauhid, tentu kita bertanya, apa sih tauhid itu? Tauhid itu mengesahkan Allah. Dan Nabi yang paling besar godaannya ketika menjalankan tauhid ini adalah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Adam, dia masih sendiri, kagak ada lawannya. Adam. Nabi Nuh, dia berantem dengan istri dan anaknya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, bla bla bla, sampai terakhir pada Nabi Ibrahim lah ujian yang paling besar ketika menegakkan tauhid kepada Allah. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 Allah berfirman,
Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'a mama ta'budu ila akhir ayat. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abi, ya abati. Ibrahim meskipun dia tahu ayahnya adalah pembuat patung, penyembah patung, syiriknya luar biasa, ayah kita kandung loh Pak. Tapi Ibrahim sebagai anak yang soleh tetap mengatakan ya abati. Abati itu bahasa Arab artinya wahai ayahku tersayang. Lihat, ingat Pak, kalau kita punya ayah, punya ibu masih ada, kalau semarah-marahnya ayah kita, bahkan Ibrahim pernah mau dirajam, diusir, mau dibunuh oleh ayahnya sendiri. Tapi Ibrahim tidak pernah mau membalas dengan bahasa yang lebih parah atau kasar. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Oleh karena itu tauhid ini adalah sangat luar biasa menentukan keimanan kita. Karena dari tauhid lah nanti akan hadir nilai-nilai ibadah kita, semuanya dinilai oleh Allah dengan positif. Dan jangan lupa, banyak orang bertauhid tapi belum tentu juga masuk surga. Kenapa? Dia beriringan dengan kesyirikan. Ini yang bahaya. Dia merasa bertauhid, tapi dia melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang syirik. Ada dua syirik, syirik besar, syirik kecil. Yang paling halus itu syirik kecil. Memang perlu dibahas syirik kecil, itu panjang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah Az-Zukhruf ayat 27 lanjutannya, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanmu, sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang pembuat patung, wahai ayahku, kau dalam keadaan sesat, tolong kembalilah kepada Allah pencipta yang menciptakan kau, menciptakan ayah dan aku. Marahnya luar biasa ayahnya, yang waktu itu adalah bersama Raja Namrud. Akhirnya singkat cerita, karena tauhid ini, orang yang menegakkan tauhid resikonya nyawa dibakar Ibrahim. Oleh karena itu Ibrahim tidak gentar dengan ujian tauhidnya. Selesai dibakar, Allah pun berfirman, wahai api dinginlah. Itu mukjizat. Tapi jangan coba-coba Bapak sekarang pakai ayat Ibrahim, pakai ayat yang dipakai Ibrahim, wahai api dinginlah. Nggak mungkin Pak. Yang kita sekarang terjadi adalah manusia desa, api amarah yang banyak. Oleh karena itu di dalam hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan tadi la ilaha illallah dakhalal jannah, ini jelas disinilah kunci memasuk surga itu. Sebesar apapun amal kita, mau itu dia rukun iman dan rukun Islam dijalankan, tanpa tauhid tidak ada arti apa-apa. Tauhid vs kesyirikan. Panjang nanti kesyirikan, tapi tauhid ini masalah tauhid. Dalam Islam ajaran Islam itu tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, tidak ada yang berhak mencipta kecuali penciptaan Allah. Ada 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ialah kita meyakini, ini kita harus yakin Allah itu pencipta. Dia menciptakan kita, menciptakan alam semesta, menciptakan anak, istri, menciptakan semuanya, yang mengatur dan menguasai alam semesta. Yakini dulu itu. Keyakinan ini memang mudah terucap, tapi sulit terlaksana. Dalam pelaksanaannya kita berat, kita akuin ini. Kemudian mencakup keyakinan bahwa Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, seperti mencipta, termasuk memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mengatur segala urusan makhluk. Bahwa inilah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya Allah,
Kalau itu ayat direnungi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh itu ayat cukup untuk membuat orang lain, untuk bapak dan ibu menangis terseduh-seduh. Cukup satu ayat aja, termasuk dirinya yang menciptakan dan mengatur segala urusan sesuatu di dalam dirinya. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah pengesaan Allah untuk ibadah kita. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, aku sholat, aku puasa, aku zakat karena Allah. Bahwa disembah, yang berhak disembah dan menerima sesembahan itu hanya Allah. Berkurban karena Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Bagi orang yang sholat, jika tidak mau berkurban, perlu dipertanyakan sholatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh sholat ini menjauhkan diri dari perbuatan fahsya dan mungkar. Salah satu kemungkaran, kalau dia tidak mau berkurban karena ekonomi, tidak jadi alasan. Betapa banyak orang, maaf, dia punya rumah, punya kendaraan, punya kerjaan, punya jabatan, tapi enggan berkurban. Insya Allah di tempat lain. Maka itu diancam oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan jangan dekati tempat-tempat sholatku. Contoh ibadahnya uluhiyah itu seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, berkurban. Tauhid uluhiyah mencakup keyakinan bahwa Allah yang berhak kita takuti, kita sayangi dan kita sembah. Dan kita harapkan Allah akan memberi sesuatu kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita tahu sifat-sifat Allah, ada sifat 20, ada asma. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Kalau dengar Muhaimin, Bapak mungkin teringat dengan seseorang. Saya tidak mengatakan orang Muhaimin itu sifat Allah. Harus kita yakini. Ya Razzaq, pemberi rezeki. Ya Ghafur, Ya Ghafar. Ghafur, pemaaf. Ghafur Rahim. Ghafar, pengampun. Istighfar. Makanya kita disuruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat. Di mana aja boleh istighfar? Kapan? Kecuali dua tempat. Jangan istighfar dalam kamar mandi atau dengan istighfar dalam keadaan junub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Disuruh kita berzikir banyak-banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam bekerja boleh? Boleh. Tapi jangan terucap. Karena suruh zikir di depan pimpinan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Kenapa lu? Kata mereka. Mau zikir bos, kenapa? Jangan tunjukkan. Nanti muncul sifat ria. Ria itu kesombongan. Sombong jatuhnya kepada tadi keburukan Allah. Syirik. Ria itu bagian dari syirik. Nanti panjang itu kalau dibahas ria. Nah, contohnya meyakini tadi itu adalah seperti yang saya katakan bahwa Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar. Para ulama sepakat itu ada 99 nama Allah. Bahkan ada beberapa hadis mengatakan barang siapa yang menghafal 99 dijamin masuk surga. Pertanyaannya, hafal secara lisan atau hafal maksudnya itu dia tahu, dia kerjakan, dia amalkan, dia yakini. Kalau menurut logika kita hafal, kalau anak-anak menghafal ya Rahman, Ya Rahim 99 pasti cepat anak-anak dibandingkan kita orang tua. Apalagi umur 60, apalagi udah pensiun Pak ya. 65 mau hafal 99. Jangankan 99, 9 aja berat. Karena kehidupan memang begini. Kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun Pak, siap-siaplah. Apa yang disiapkan? Siapkan untuk ketauhidan kita, siapkan bekal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
di dalam alam pertama yang kita hadapi, alam kubur. Man rabbuka? Apakah kita bilang Allah Subhanahu wa taala? Enak aja. Kalau cuma menghafal, semua orang kafir juga menghafal kok. Man nabiyuka? Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, siapa agama ente? Oh, Islam. Allahu Akbar. Kalau hanya akal dipakai, betul. Tapi ingat, kuburan tidak berlaku akal. Tidak bisa dijawab dengan akal. Oleh karena itu yang sering baca surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ayo Pak, wa tashhadu. Ini kan sering baca Yasin nih, boleh. Wa tashhaduhum arjuluhum mimma kanu yaktubun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Kami biarkan tangan berbicara, kaki ngomong. Ente mau kemana kalau tangan ngomong? Siapa yang tanda tangan? Emang kaki? Kagak. Saya, ya Allah. Ciku proyek. Positif, nggak apa-apa. Ini tanda tangan untuk mensejahterakan karyawan. Oke. Kaki kemana? Oh, saya ke masjid. Alhamdulillah. Tadi bilang, oh saya sering ke masjid. Kata mulut, oh saya memberikan ceramah. Niat ente apa? Ente pernah nggak ke diskotik? Enggak pernah, kata mulut. Lalu kaki bilang, aneh yang melangkah ke sana. Tangan bilang, aneh yang megang mic-nya. Aneh yang membawa dia ke sono, kata si kaki. Anda juga yang megang-megang si X. Masya Allah. Istighfar. Bolehkah kita menyesali dosa? Boleh. Emang siapa kita? Emang kita nabi? Enggak. Mulai hari ini silahkan Bapak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana cara istighfar yang benar? Ucapkan dengan lisan, bayangkan kejadiannya, minta maaf kepada Allah. Kalau ini kesalahan pada Allah, maka satu syaratnya, jangan ulangi. Wah, itu yang berat. Karena dia momen itu datang kembali. Teman bilang, yuk kita ke sono X untuk ini. Oh, takut. Oleh karena itu, kembali kepada tauhid yang tiga tadi. Kalau ini satu kesatuan utuh, tidak boleh dipisahkan. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat itu tidak boleh kita pisah sama sifat aja. Gua mah yakin dengan sifat Allah aja, nggak boleh. Harus satu kesatuan. Bagaimana itu seperti mata uang, dua sisi mata uang. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya tauhid itu melekat dalam diri? Belajar. Sampai kapan belajar? Thalabul ilmu faridun ala kulli muslim. Setiap muslim itu diwajibkan belajar, Pak. Oh, tidak bisa tiap hari, 2 hari sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali kajian. Kajian apa itu? Kajian yang rutin, bukan seperti ini ceramah aja. Misalnya kajian membaca Al-Quran tajwid, makharijul huruf. Kalau dia salah membaca Al-Fatihah, jangan sampai Rabbil Alamin. Rabbil Alamin artinya sakit, Tuhan yang sakit. Kalau Rabbil Alamin, ain, alam semesta. Bayangin, hanya beda alamin sama alamin, beda makna. Qalbu sama kalbu, yang satu kalau pakai kaf menjadi anjing, qalbu itu hati. Bagaimana caranya? Belajar. Talabul ilmu faridun ala kulli muslim. Oh, nggak bisa tatap muka, online sekarang mah gampang. Jadi nanti saksi, handphone kita saksi. Oleh karena itu, bagaimana belajarnya? Kita yakini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Kita yakini bahwa aku engkau ciptakan ya Allah untuk beribadah. Gimana beribadah? Dalam bekerja beribadah, dalam berkeluarga beribadah, dalam berteman beribadah. Oleh karena itu, carilah teman-teman yang bisa membawa kita kepada Allah. Jangan kita beribadah kepada teman yang tidak membawa kita kepada Allah. No way. Kalau bermuamalah boleh, berbisnis boleh, berteman boleh, tapi jangan bersahabat.
Beda sahabat sama teman Pak ya. Sahabat itu mengingatkan kita kepada ittaqillah, ittaqillah. Pak, kalau ketemu orang ini, Pak X, ittaqillah. Ada dua kemungkinan, dia marah atau dia bilang astagfirullah. Kenapa gue diingatkan ittaqillah ya? Terus siapa yang menyuruh dia bicara sama kita ittaqillah? Bertakwalah kepada Allah. Itulah yang kita tidak bisa tahu di surah Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita untuk belajar tajwid itu, belajar tauhid itu adalah untuk meraih kunci tadi supaya kita tidak melenceng. Dan terakhir, bahwa inilah yang selalu yang tanpa sadar lawan daripada tauhid versus syirik. Apa itu syirik? Adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, dengan sesuatu atau seseorang dalam ibadah, ya, penghambaan. Dan dalam Islam syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak dimaafkan oleh Allah kalau ada syarat ini, sampai kita yaumil akhir kita belum bertaubat. Oleh karena itu Pak, kita terkadang lupa yang paling sulah ini syirik kecil. Maaf 1000 kali maaf. Dia mau keluar rumah takut hari, maaf itu syirik kecil. Wah, nek hari Rebo ini nggak boleh. Siapa yang bilang Rebo nggak boleh? Menurut keyakinan XYZ, sebaiknya lupakan. Oh, kalau saya tidak pakai cincin nggak enak ngomong sama orang. Lupakan, pakai cincin bagus sebagai keindahan. Oh, saya harus pakai baju warna ini di setiap hari. Jangan kita yang menentukan hari, menentukan waktu untuk fisik yang berakibat dampak kepada non fisik kita, rezeki kita, jiwa kita terancam. Jangan sampai kita. Oleh karena itu syirik ini harus dan wajib kita hindari, karena ada syirik itu sendiri harus dibahas lagi. Syirik besar, syirik akbar, ada syirik kecil, syirik asghar. Dan syirik kecil ini lebih tersembunyi dia. Yang paling banyak orang ke syirik kecil. Syirik besar mungkin kita jelas menyembah patung atau meyakini Allah itu ada punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau syirik besar 99% orang sudah tahu. Tapi syirik kecil yang susah. Maaf, menentukan hari perkawinan. Ada hari baik, ada hari baik. Maaf sekali, mohon itu hilangkan. Karena itu yang ada hari baik dari hari Jumat boleh, ini mau Idul Adha, oh ini hari-hari tasyrik boleh, oh ini hari ini adalah hari Senin Kamis puasa sunnah boleh, yang dikaitkan dengan ibadah. Tapi kalau kehidupan dunia mohon itu tinggalkan. Apalagi ada saudara-saudara kita yang memegang sebuah benda dan benda itu diagungkan, bahkan disayangi, bahkan diberi sesuatu tempat yang sesuai, yang tidak katakanlah seolah-olah dia akan memberikan dampak kehidupan kita. Nggak bisa, itu syirik kecil. Mohon dengan sangat ditinggalkan. Kalau nggak bisa sekaligus, pelan-pelan. Nggak boleh langsung Bapak buang, nanti nggak bisa. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum. Demikianlah apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat di yaumil akhir nanti. Kalau ada kata atau penyampaian yang saya sampaikan salah, itu adalah dari saya pribadi, dan mohon maaf jika ada yang benar, itu adalah juga karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dan mengarahkan kita kepada kebenaran. Karena semua yang kebenaran itu adalah milik Allah, dan semua kesalahan itu adalah karena kekhilafan sebagai hamba saya atau saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.